Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizal Agus, NIM 03021281981924 dari kelas B Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu metode geofisika, yaitu well logging itu sendiri. Baiklah. Selanjutnya, saya ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu 5 hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari well logging itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari well logging itu sendiri. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis well logging itu sendiri. Yang keempat, peralatan apa yang digunakan untuk melakukan well logging. Kemudian yang kelima, interpretasi data dan pengaplikasian well logging itu sendiri. Langsung saja, sebelum memasuki beberapa poin yang akan saya jelaskan, sebenarnya kita perlu memahami apa itu sebenarnya geofisika tambang. Geofisika tambang itu bidang ilmu geofisika tambang merupakan ilmu bumi yang menggunakan prinsip-prinsip fisika dalam mempelajari bumi. Dengan mempelajari parameter-parameter fisika yang dimiliki oleh batuan penyusun bumi, nanti dapat diketahui kondisi di bawah permukaan bumi melalui pengukuran di atas permukaannya. Data hasil pengukuran ini kemudian diolah dan dianalisa lebih lanjut untuk mendapatkan informasi kondisi di bawah permukaan bumi. Dalam berbagai skala dan sudut pandang berbeda, ilmu geofisika dapat diaplikasikan secara luas seperti untuk kepentingan eksplorasi mineral dan bahan tambang lainnya. Selanjutnya, memasuki poin yang pertama. Saya akan menjelaskan apa pengertian dari well logging itu sendiri. Apa itu well logging? Geophysical well logging adalah salah satu metode untuk melihat kondisi di bawah lubang bor dengan memanfaatkan sifat-sifat fisika seperti radioaktivitas, resistivitas, kecepatan, densitas, dan masih banyak lagi. Kemudian teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan suatu instrumen ke dalam lubang bor, di mana instrumen ini memiliki kepekaan tersendiri tergantung dari jenis logging yang kita gunakan. Pada kali ini akan dibahas beberapa jenis well logging, jenis geophysical well logging yang digunakan dalam eksplorasi batu bara. Apa tujuan dari well logging itu sendiri? Tujuan dari well logging itu adalah untuk mendapatkan informasi litologi, pengukuran porositas, pengukuran resistivitas, permeabilitas, dan kejenuhan hidrokarbon. Well logging dapat dilakukan pada saat pengeboran sedang berlangsung maupun pada saat setelah selesai pengeboran. Jadi well logging ini bisa kita lakukan pada saat pengeboran ataupun setelah selesai pengeboran untuk mendapatkan informasi litologi, pengukuran porositas, pengukuran resistivitas, permeabilitas, dan kejenuhan hidrokarbon itu sendiri. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis well logging itu akan kita bahas di sini. Yang pertama, gamma ray log. Jenis log ini digunakan untuk mengukur radiasi sinar gamma yang dihasilkan oleh unsur radioaktif yang terdapat pada lapisan formasi atau batuan di dalam lubang bor. Unsur radioaktif yang terukur oleh log ini umumnya adalah uranium, thorium, potasium, dan radium. Log ini nantinya akan dikorelasikan dengan permeabilitas batuan di bawah permukaan. Ketika batuan itu nanti kaya akan unsur radioaktif, maka umumnya batuan tersebut relatif tidak permeabel dibanding batuan yang sedikit kandungan unsur radioaktifnya. Batu bara sendiri yang kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan batuan yang miskin akan unsur radioaktif, sehingga pembacaan pada log ini akan rendah, sehingga gamma ray ini kurang tepat kita lakukan. Selanjutnya yaitu resistivitas log. Nah, log ini sebenarnya mirip dengan metode geolistrik dalam geofisika, yaitu membaca sebaran resistivitas bawah permukaan. Namun, resistivitas log bisa dikatakan memiliki resolusi yang lebih baik. Jadi, dibanding dengan metode geofisika, metode geolistrik maksud saya dalam geofisika, dengan resistivitas ini, maka resistivitas log ini resolusinya lebih baik, jadi bisa kita gunakan dibanding dengan metode geolistrik. Itu keuntungannya. Batuan di bawah permukaan umumnya memiliki pori-pori dan pori itu tersebut mengandung fluida. Nah, log inilah akan membaca nilai resistivitas batuan yang sebenarnya adalah resistivitas fluida yang tergantung di dalam batuan tersebut. Jadi yang dibaca dalam batuan tersebut sebenarnya yang kita baca adalah resistivitas fluida itu sendiri. Nah, batu bara merupakan batuan yang minim kandungan hidrogen, oksigen, dan kaya akan karbon, sehingga batu bara memiliki nilai
resistivitas yang sangat tinggi. Dalam pembacaan resistivitas log sangat terlihat sekali anomali tinggi jika pada sumur tersebut terdapat batu bara. Nah, pada saat kita melakukan well logging, bisa kita lihat pada saat kita masukkan log pada sumur, itu nanti apabila anomalinya itu akan terlihat tinggi, maka dengan metode ini kita bisa mengetahui ada tidak batu bara pada hal tersebut dengan melihat anomalinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu neutron porosity log. Nah, seperti namanya, log ini nantinya digunakan untuk mengetahui porositas batuan di dalam sumur. Tetapi sebenarnya log ini tidak mengukur porositas sesungguhnya dari batuan, melainkan yang diukur adalah kandungan hidrogen yang terdapat pada pori-pori batuan. Artinya, semakin banyak kandungan hidrogen pada batuan, maka dapat diinterpretasikan batuan memiliki porositas yang tinggi pula. Sama seperti sebelumnya, batu bara merupakan batuan yang miskin kandungan hidrogen, sehingga pembacaannya rendah pada log ini dapat diduga sebagai adanya endapan batu bara. Sehingga apabila nanti dalam pembacaannya itu memiliki kandungan yang rendah, maka bisa kita menduga bahwa adanya endapan batu bara pada sumur bor itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu log densitas. Log ini log yang menunjukkan besarnya densitas batuan yang tembus di lubang bor. Jadi log ini untuk mengetahui densitas dari batuan itu. Densitas yang diukur adalah densitas keseluruhan dari matriks batuan dan fluida yang terdapat pada pori-pori. Besar densitas suatu formasi itu memiliki fungsi. Yang pertama untuk mendeteksi gas bearing zone, yang kedua menentukan densitas hidrokarbon, yang ketiga mengevaluasi pasir serpi dan litologi yang kompleks, dan yang keempat mengidentifikasikan mineral batuan. Selanjutnya yaitu log sonic. Nah, log ini log yang digunakan untuk mendapatkan harga porositas batuan sebagaimana log neutron. Nah, log sonic ini bisa menggambarkan waktu kecepatan suara yang dikirim atau dipancarkan ke dalam formasi sehingga ditangkap kembali ke receiver. Jadi pada saat kita melakukan log sonic ini nanti didapatkan waktu kecepatan suara yang kita pancarkan itu ke dalam suatu formasi, nanti akan ditangkap kembali ke receiver. Kecepatan suara ini mulai formasi tergantung oleh matriks batuan serta distribusi porositasnya. Selanjutnya yaitu log listrik. Nah, log listrik itu suatu plot antara sifat listrik lapisan yang tembus lubang bor dengan kedalaman. Sifat-sifat ini diukur dengan berbagai konfigurasi elektroda yang turunkan ke dalam lubang bor. Macam log listrik ini antara lain yang pertama log spontaneous potensial, yang kedua itu log resistivity. Kemudian yang terakhir yaitu log caliper. Untuk mengetahui variasi diameter lubang bor saat borehole masih dalam open case, log caliper berfungsi untuk menentukan lapisan produktif. Jadi log caliper ini berfungsi untuk menentukan yang mana lapisan produktif, kemudian menggambarkan kondisi atau diameter atau profil dari lubang bor itu sendiri, kemudian untuk menentukan letak setting packer yang tepat pada operasi di SD, kemudian estimasi ketebalan mudcake di depan zona permeable yang akan memberikan dukungan pada analisa logging secara kuantitatif. Jadi log capillary ini sangat penting perannya dalam well logging itu sendiri. Selanjutnya itu peralatan. Apa saja peralatan dari well logging itu sendiri? Peralatan log densitas. Nah, alat yang digunakan untuk log densitas ini yaitu alat yang memiliki sumber radiasi dan detonator. Kemudian peralatan log sonic. Nah, itu alat yang digunakan adalah borehole compensated. Nah, kemudian peralatan log neutron. Alat yang digunakan adalah gamma ray neutron log, kemudian Sidewell neutron porosity tools, dan composite neutron log. Kemudian peralatan induksi log. Alat yang digunakan untuk induksi log ini yaitu induction resistivity tool, dual induction type D and dual induction type E. Nah, ini merupakan gambar atau peralatan dari di sini ada detektor, ada formasi, ada gamma rays, ada emission source, ada hydraulic source with caliper arm. Bisa dilihat di sini tentang density logging itu sendiri.
Kemudian peralatan untuk logging neutron. Nah, logging neutron itu ada var detector, ada null detector. Bisa kita lihat di gambar beginilah peralatan yang digunakan atau simulasi peralatan digunakan untuk neutron logging. Kemudian yang selanjutnya itu peralatan industri log. Nah, industri log ini merupakan simulasi atau gambaran pada saat kita melakukan induksi log itu sendiri. Bisa dilihat di sini. Kemudian yang terakhir yaitu peralatan logsonic. Nah, peralatan logsonic ini ada kabel, di sini nanti ada mood atau lumpur itu sendiri, ada R1, R2, R3, ada low transmitter. Bisa dilihat sendiri gambar sistem sender pada sonic itu sendiri. Yang terakhir yaitu interpretasi data dan pengaplikasian dari well logging itu sendiri. Untuk interpretasi data well logging itu sendiri ada dua, yaitu interpretasi kualitatif dan interpretasi kuantitatif. Nah, untuk interpretasi kualitatif ini yang pertama itu untuk mengetahui identifikasi batuan, kemudian untuk identifikasi cadangan. Jadi kita bisa mengidentifikasikan batuan apa yang terkandung sebenarnya di bawah permukaan itu. Kemudian cadangan, apabila itu batu bara, kita bisa identifikasikan berapa cadangan lapisan ketebalan dari cadangan batu bara itu sendiri. Kemudian lapisan hidrokarbon, kemudian perkiraan jenis hidrokarbon apa sebenarnya yang terkandung dalam di bawah permukaan ini. Kemudian jika untuk interpretasi kuantitatif, untuk interpretasi kuantitatif itu kita bisa mengetahui nilai saturasi suatu batuan, kemudian porositas suatu batuan, kemudian kita bisa mengetahui permeable dari batuan itu sendiri, kemudian kandungan sel dalam reservoir. Nah, itu merupakan beberapa interpretasi kuantitatif. Nah, pengaplikasiannya apa sebenarnya pengaplikasian dari well logging ini? Di sini saya akan menjelaskan ada 8 pengaplikasian dari well logging itu sendiri. Yang pertama, itu mengidentifikasikan reservoir itu sendiri. Jadi dalam pengaplikasiannya well logging ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasikan reservoir. Kemudian bisa digunakan untuk memperkirakan litologi itu sendiri, itu di bawah permukaan. Kemudian selanjutnya memperkirakan kandungan fluida. Kita bisa mengetahui berapa kandungan fluida yang terkandung di bawah permukaan atau yang terkandung di dalam batuan itu sendiri. Selanjutnya menghitung porositas. Jadi pengaplikasian well logging ini kita bisa mengetahui menghitung dari porositas. Kemudian menghitung permeabilitas. Jadi dari well logging ini kita bisa mengetahui berapa sebenarnya atau bisa menghitung berapa permeabilitas dari suatu batuan atau yang terkandung di bawah permukaan itu sendiri. Selanjutnya itu menghitung saturasi. Jadi pengaplikasian well logging ini kita bisa mengetahui saturasinya berapa, kita bisa hitung. Kemudian dalam bidang eksplorasi, yang dua terakhir ini adalah pengaplikasian dalam bidang eksplorasi. Kita bisa menentukan tabel lapisan batu bara, yaitu dari lignit, subbituminus, bituminus sampai antrasit itu sendiri kita bisa mengetahui dengan pengaplikasian metode well logging ini. Kita membuat tabel di bawah permukaan ini berapa lapisan dari lignit, berapa lapisan dari subbituminus, berapa lapisan dari bituminus, bahkan berapa lapisan dari antrasit itu sendiri. Jadi sangat berguna sekali dalam bidang eksplorasi. Yang kemudian selain itu berapa lapisannya kita bisa menentukan dari estimasi cadangan. Jadi setelah kita melakukan well logging itu kita bisa mengestimasikan berapa sebenarnya cadangan yang terdapat di batu bara. Misal di daerah Tanjung ini memiliki 2 miliar ton cadangan batu bara, sehingga itu sangat berguna untuk pembukaan dalam eksplorasi. Kita bisa mengetahui berapa cadangan ekonomis atau tidak dalam suatu wilayah itu kita lakukan pertambangan, sehingga kita sudah mengetahui berapa cadangan sebenarnya yang ada di daerah tersebut, sehingga kita bisa melakukan good mining practice itu sendiri. Itu beberapa pengaplikasian well logging. Mungkin sekian dari saya. Apabila masih ada pertanyaan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada pertanyaan bisa email ke saya rizalagus75@gmail.com atau Instagram ataupun lewat nomor WhatsApp saya. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.